Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, berapa banyak siap memuji Tuhan hari ini, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Mari kita akan sama-sama memulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih banyak. Sepanjang minggu kami lihat Tuhan baik. Bahkan sepanjang hidup kami tidak pernah lihat Tuhan itu curang. Tuhan selalu setia. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini waktu kami memuji, menyembah Tuhan, kami bawa hati yang bersyukur sama Tuhan. Kami tidak akan lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah ya Tuhan atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Yesus, amin, amin, haleluya. Pernah terlambat yang menyatakan kebaikan, menyatakan
yang selalu menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Melakukan segala
duduk kembali, saudara duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mungkin hari ini yang kita harapkan malah menjauh gitu saudara ya. Atau yang kita doakan gak datang mendekat, tapi sama sekali gak ada tanda-tanda datang. Tapi waktu kita nyanyikan pujian ini kita bilang, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Katakan itu dengan syukur. Meskipun yang jadi harapan kelihatannya masih jauh, yang jadi impian malah bukan cuma kelihatan jauh, malah menjauh. Yang kelihatannya mendekat udah menjauh lagi. Tapi waktu kita berkata, Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku, itu cuman orang yang percaya betul kepada Tuhan bisa katakan itu. Nanti kalau kita katakan itu, biar itu keluar dari hati kita. Amin, saudara. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan mengerjakannya. Oh, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Bahkan lebih baik dari yang sanggup kami pikirkan. Firman-Mu bilang Kau menyediakan buat kami hari depan, dan bukan cuma hari depan, tapi hari depan yang penuh harapan Tuhan. Hari ini kami percayakan hidup kami sambil berkata, kami tahu, kami percaya Tuhan itu tahu yang terbaik, dan Tuhan itu sanggup melakukannya bagi kami, sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu
Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Mari Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, aku minta Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menyikapkan semuanya. Engkau yang menguasai setiap hati kami. Oh, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, sertai gerejamu Tuhan di akhir zaman ini. Biar Engkau yang menerangi hati kami. Biar terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Biar sebentar firman-Mu dibagikan, Engkau yang menjelaskan buat setiap kami Tuhan. Berikan setiap kami roh hikmat, roh pengertian Tuhan. Agar kami mengerti perkara-perkara ini. Dan hidup kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu Tuhan dibawa pada kemenangan demi kemenangan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Iya, walaupun pakai masker harusnya suaranya lebih kencang ya. Oke, sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Nama saya Rudi Sugiharto. Saya dari Bekasi, tapi seharusnya kampungnya tidak jauh dari Blora ya. Saya asli Bojonegoro, jadi kurang lebih berapa ya, 2 jam lah mungkin ya untuk ke sana. Jadi ini semacam pulang kampung begitu. Ya, saya pelayanan di Bekasi, kami dipercayakan saya dan istri, nanti sore kalau ada yang datang lagi, istri saya yang akan menyampaikan firman. Kami dipercayakan sebuah pelayanan, sebuah sekolah ya, yang isinya hampir 80-90% adalah dari keluarga yang tidak mampu, dari mereka yang tidak mampu. Dan jumlah murid kami ada 2.000 lebih, sekolahnya tapi lebih besar sekolah yang di sini, tempat Pak Lukas ya. Tuhan percayakan itu dari tahun 2003 sampai sekarang kami pelayanan 18 tahun. Hampir lebih lah, nanti tahun depan jadi 19 tahun begitu. Dan ada begitu banyak hal yang kami bisa lihat, perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan, bagaimana kami harus lewati semuanya, dan saya tetap lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Iya. Nah, saya ingat begini, dulu waktu saya masih apa ya, umur SMA lah. Tapi saya nggak tahu apa di gedung ini atau tempat yang lain yang lama. Tapi saya ingat saya pernah waktu itu ibadah gabungan gitu. Jadi ada pemuda remaja begitulah ya, pergi ke Blora sini 1-2 kali, saya lupa itu. Saya pernah, tapi nggak tahu apakah gedung yang sama atau tidak gitu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya umat Kristen yang berkemenangan, saudara. Siapa saudara yang jadi umat Tuhan ingin hidupnya berkemenangan? Waduh, cuma sedikit ya. Yang lainnya pengen berkemenangan atau tidak? Loh, itu angkat tangan itu ungkapan iman kita di hadapan Tuhan loh ya. Sekali lagi saya tanya nih ya, saya tanya. Walaupun saya pakai masker harusnya bisa terdengar dengan jelas ya.
Siapa saudara di tempat ini yang jadi umat Kristen ingin hidupnya berkemenangan? Nah, baru ya, luar biasa. Nah, tapi anehnya begini Bapak Ibu. Saya mau sepanjang saya pelayanan ya, saya pernah jadi full time gereja, saya sekarang di sekolah dan lain sebagainya. Yang saya lihat begini, seringkali memang kehidupan anak-anak Tuhan ini nggak mengalami kemenangan begitu loh. Ya, nggak usah di gereja ya, di tempat kami aja seringkali gitu, guru-guru datang nanya, Pak, kami ngalamin masalah Pak, Bu, kami ngalamin masalah, kami butuh uang, kami butuh ini, kontrakan kami mau habis, apa dan segala macam begitulah ya, kira-kiranya begitu. Dan itu tidak hanya saya lihat pada waktu saya pelayanan di gereja, ternyata di luar juga sama aja begitu. Itu makanya saya lihat sejujurnya jadi gembala itu, gembala sebuah gereja terutama ya, itu tidak mudah begitu ya. Teman-teman saya ada beberapa yang jadi gembala dan setiap kali kami ketemu yang diceritakan pergumulannya sama gitu kurang lebihnya ya. Cerita tentang jemaatnya, tentang cek ya. Tes. Ya. Ada masalah baterai atau enggak? Oke, saya lanjut ya. Pergumulannya ternyata sama saudara begitu. Nah, saya lihat ini kalau misalnya anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan tidak diajarkan bagaimana harusnya mereka hidup berkemenangan ya. Makanya enggak heran kalau hidup mereka akan seperti itu terus begitu. Kasihan Bapak Ibu kalau misalnya saya nggak tahu jemaat di tempat ini berapa ya totally gitu ya, totalinya berapa. Mungkin kalau saya lihat dari besar ruangannya harusnya bisa 500 lebih ya. Benar ya Pak Lukas ya? Kalau nggak pandemi segitu ya. Ya, 500 lebih. Bayangin kalau 500 jemaatnya datang ke pendetanya begitu ya. Setiap orang mengalami permasalahan. Nah, padahal harusnya hidup setiap kita anak-anak Tuhan ini harus bisa menang gitu. Kita sendiri harus bisa menghadapi setiap apapun yang permasalahan apapun, pergumulan apapun yang kita hadapi dan harusnya kita menang. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari 3 tokoh dalam Alkitab begitu ya. Kita baca dulu deh. Di 2 Samuel 23 ayat yang ke-23. Ayatnya muncul enggak di sini? Oh, di depan sini ya. Oke. 2 Samuel 23 ayat yang 23. Dikatakan demikian, di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Ya. Memang ada satu orang yang dikatakan bahwa ia paling dihormati, tapi ada kata-kata selanjutnya. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pagi hari ini kita akan belajar bukan dari kepala pengawal Daud. Kenapa? Karena ada 3 orang yang Alkitab catat bahwa ini lebih hebat, begitu ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, coba kita lihat ya, 2 Samuel 23 ayat 8. Ya. Inilah nanti sampai selanjutnya ya, sampai saya bilang berhenti. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal orang Hakmoni, kepala Triwira itu. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ayat 9. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud dan ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Selanjutnya, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar, tetapi rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas.
Sesudah dia sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah ladang-ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Oke, terakhir. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Oke, stop sampai di situ ya. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu, ada 3 orang yang tadi disebutkan, yaitu yang pertama adalah Isiba'al, yang kedua adalah Eleazar, dan yang ketiga adalah Sama. Nanti kita akan belajar dari 3 tokoh ini, begitu ya. Nah, kenapa 3 tokoh ini jadi terkenal begitu, jadi viral pada zaman itu? Karena pada waktu itu begini, satu hari saya dapat kesempatan pergi ke Israel dan kami mengunjungi yang namanya sumur Bethlehem ini, di mana perigi Bethlehem, di mana 3 triwira ini pergi mengambil air dan memberikannya kepada Daud. Hari itu Daud cuma ngomong gini, aku kok haus ya. Seandainya aku bisa minum, begitu ya. Dan kalau saudara baca di ayat itu selanjutnya akan diceritakan kisah-kisah tentang triwira itu. Mereka menembus pertahanan musuh hanya untuk apa? Hanya untuk ambil air dan diberikan kepada Daud. Dan itu enggak ada pasukannya yang lain yang melakukan itu. Nah, saya berharap ini kalau misalnya semangat yang seperti ini dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, saya percaya gereja Tuhan itu akan dibangkitkan jadi pemenang istilahnya. Ya. Mau pandemi, mau apapun, kita akan tetap muncul begitu. Nanti saya akan cerita ya Bapak Ibu bagaimana apa yang kami alami di tempat pelayanan kami selama pandemi itu. Saya lihat ada begitu banyak yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Nah, yang pertama yang kita akan belajar adalah dari seseorang yang namanya Isiba'al. Ya. Isiba'al ini ternyata arti kata namanya dia itu adalah dwell atau abide. Nah, ini yang seringkali gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu lupa. Artinya bahwa di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan yang pertama kali kita harus kerjakan adalah kesukaan kita adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itu makanya ada ayat yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidupmu. Loh, ayat Tuhan kalau nulis firman itu nggak pernah yang stand alone begitu loh. Artinya dia akan punya koneksi satu dengan yang lain. Karena dia itu Allah yang tahu dengan sebuah perjanjian. Karena dia Allah yang kalau dia sudah ngomong dia pasti akan tepati. Jadi kalau dia sudah ngomong di sebelumnya, misalnya pernah ngomong di perjanjian lama, di perjanjian baru dia akan konfirmasi sekali lagi. Ini yang seringkali anak-anak Tuhan lupakan. Saya ingat pertama ya semua lah ya, hampir seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia saja. Pada waktu pertama kali diumumkan yang namanya pandemi itu, saya lihat yang namanya anak-anak Tuhan pun, waduh, udah kayak lupa bahwa dia punya Tuhan yang besar, dia punya Tuhan yang sanggup memproteksi hidupnya, sanggup memelihara hidupnya, sanggup membuat keajaiban dalam semuanya. Ya. Saya ingat, saya nggak tahu kalau di Blora bagaimana begitu, tapi di awal-awal itu yang namanya Jakarta, ya Bekasi hampir kena lah istilahnya dampaknya begitu. Itu yang namanya rush itu hampir terjadi, di mana orang sudah mulai kebingungan mau cari bahan makanan, cari ini dan segala macam. Saya cuma berpikir, ini mereka sadar tidak begitu ya? Kalau mereka ini punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau firman Tuhan ngomong bunga bakung aja didandanin sama Tuhan kok.
Burung pipit yang cuma terbang gitu aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita yang biji matanya Tuhan. Itu seakan-akan gini, kalau misalnya dia sudah jadi Kristen 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 25 tahun begitu ya. Itu seakan-akan firman yang sudah pernah didengar, itu seakan-akan hilang. Kenapa? Karena seringkali anak-anak Tuhan pada waktu mengalami pergumulan, pada waktu mengalami masalah, yang dipakai adalah apa? Kekuatannya. Padahal kuncinya di sini dikatakan di pasukan Triwira Daud yang pertama, namanya Ishibaal, artinya adalah dwell atau abide. Dia ini punya kesukaan yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia punya kesukaan duduk dekat dengan Daud. Selain hal itu, dia juga orang yang berani berdiri di atas kebenaran. Artinya kebenaran bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran yang Tuhan nyatakan. Ya. Seberapa banyak kita yang seringkali mengalami semuanya dan kita tetap pegang. Hari itu Tuhan ingatkan satu ayat dalam hatimu. Sanggupkah setiap kita berdiri dan mempertahankan semuanya? Saudara, kemarin kami banyak sharing dengan Pak Lukas dan Bu Tanti begitu ya. Saudara mau cari pelayanan dimanapun lah. Mau gereja kecil, gereja besar. Semakin besar menurut saya semakin banyak masalah. Begitu ya. Saya lewatin semuanya pada waktu kami pertama kali tahun 2003 pindah pelayanan begitu ya. Kami pegang mulai masuk dari jadi seorang guru biasa. Saya jadi seorang guru bahasa Inggris, istri saya cuma jadi administrasi. Yang namanya tinggal di kota besar saudara, walaupun Bekasi itu masih 13 km ke Jakarta. Tapi saya kasih tahu yang namanya UMR Bekasi itu lebih tinggi daripada UMR Jakarta. Karena semua pabrik-pabrik itu banyak di Bekasi. Ya, buru-buru itu banyak kerja di Bekasi. Pada waktu awal-awal kami pindah ke sana, kami juga ngalamin yang namanya apa ya? Permasalahan pertamanya ya pasti permasalahan hidup gitu. Saya ingat satu kali saya pernah dipanggil sama pemimpin saya dan ditanyakan begini. Ini cukup enggak? Persembahan yang kami kasih buat kamu. Karena saya enggak tahu dari mana begitu ya. Tapi buat saya yang Tuhan selalu latih dalam hidup saya adalah saya belajar untuk mencukupkan dari apa yang Tuhan beri. Saya cuma bilang ini, cukup Bu, saya bilang gitu. Saya cuma bilang cukup. Walaupun kenyataannya sehari-hari setiap akhir bulan ya mepet begitu. Kemarin istri saya sempat cerita, pernah satu hari kami gak punya uang sama sekali. Sampai akhirnya apa? Kami harus jual handphone buat makan istilahnya. Dan itu terus kami harus lewatin sampai apa? Akhirnya saya belajar ya kan. Saya bilang ini, enggak mungkin lah kita ngandelin kekuatan terus seperti ini. Ya. Dan hari itu menurut saya itu sebuah ujian yang sangat berat. Dalam 1 bulan itu ya. Kami mengalami hal yang bertubi-tubi yang namanya anak sakit. Terus tiba-tiba di rumah itu pompa air ada masalah, kulkas rusak, terus nanti apa lagi rusak, begitu itu bertubi-tubi. Dan saya cuma ingat satu hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya adalah begini. Waktu saya tuh paling suka kalau lagi mandi ya, karena lagi mandi itu waktu saya sendiri gitu. Dan seringkali Tuhan itu taruh sebuah pujian dalam hati saya. Nah ini ada sebuah pujian yang lama. Saya nggak tahu saudara tahu atau tidak, tapi kalau misalnya saudara mungkin usia 40, 50 tahu lah pasti ya. Tuhan tuh kasih pujian ini. Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Ada yang tahu pujian itu? Tahu ya? Yang ngangguk berarti kurang lebih umurnya sama gitu ya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu setiap hari saya nyanyikan setiap kali saya mandi, saudara. Keluar dari kamar mandi saya hadapi kenyataan lagi. Saya lihat dompet, saya buka, nggak ada duitnya.
Tapi tetap terus saya nyanyikan, Allahku kan memenuhi. Itu saya lewatin Bapak Ibu. Berbulan-bulan. Dan saya tetap lihat yang namanya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Kalau saya mau ceritakan, saya bisa cerita banyak banget bagaimana cerita kami bisa dapat rumah, bagaimana Tuhan bisa berkati semuanya. Yang tadinya kami ini kontraktor, begitu kan? Artinya kontrak rumah pindah-pindah. Ya. Setiap 2 tahun sekali harus deg-degan, pindah kemana, duitnya dari mana, begitu ya. Sampai akhirnya Tuhan bisa buka begitu banyak. Tapi saya tahu ada satu titik, ada satu momen di mana saya harus dwell, saya harus abide dengan Tuhan. Saya harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Loh, firman Tuhannya kan ngomong gitu. Itu dari ayat firman Tuhan loh, setahu saya. Ya. Lagu itu dari ayat firman Tuhan. Dia akan penuhi setiap kebutuhan kita. Saya punya pemimpin satu lagi, dia sama. Dia tadinya kerja sekuler di Excel Group, ya, perusahaan telekomunikasi yang besar. Gajinya sudah 2 digit, besar banget, begitu kan. Satu hari dia memutuskan untuk tinggalkan semua pekerjaannya dan dia full time. Pada waktu full time ya sama gitu, anjlok itu pendapatannya anjlok, drastis. Dia mau bawa anaknya sakit ke dokter aja dia bingung. Tuhan, duitnya dari mana? Gitu. Tiba-tiba rumahnya, karena dia waktu kerja di XL ya kan gajinya besar, dia ambil rumah besar, cicilannya besar begitu. Tapi begitu dia full time, dia bingung. Tuhan ini gimana ini? Rumah mulai bocor, bagaimana perbaikan dan segala macam. Dan satu hari dia juga ingat, dia bilang, dia sharing ke saya. Aku tuh tiba-tiba diingatkan dengan satu ayat firman Tuhan. Dan dia cerita sama saya. 3 bulan dia perkatakan terus itu firman setiap hari. Setiap kali dia ngalamin masalah apapun, kebutuhannya datang. Ya tiba-tiba anak harus bayar sekolah apa dan segala macam. Dia cuma ngomongin firman itu setiap hari. 3 bulan. Nah seringkali kan anak-anak Tuhan kan gitu. Lupa saya sudah ngomongin firman, saya sudah berdiri di atas firman. Berapa lama? 1 hari Pak, lah baru 1 hari gitu loh. Ya, seringkali kita ini karena sering makan Indomie, pengennya instan. Ngerti ya, Indomie itu masaknya cuma 3 menit loh. Baca di peraturan belakangnya itu 3 menit jadi mie. Tapi kalau saudara pergi ke Chinese food, masak mie bisa lebih dari 3 menit. Semua pengennya instan. Padahal di situ itu Tuhan pengen ajarkan sesuatu. Nah seberapa banyak dari kita kalau kita ngalamin masalah, yang kita lakukan adalah dwell atau abide dalam Tuhan. Berdiri di atas kebenaran. Kalau tiba-tiba Tuhan ingatkan sebuah firman dalam hidupmu, seberapa engkau perkatakan itu tiap hari. Kalau perlu dalam sehari mungkin 3 kali kayak minum obat. Karena di situ adalah letak kekuatan semuanya. Ya. Kalau saudara menangkap hal ini, menurut saya kita akan hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Seringkali itu yang dilupakan kok. Seringkali dilupakan yang seperti itu. Di sekolah kami itu kita punya koperasi Bapak Ibu ya. Nah, ya namanya koperasi kan pasti tahu lah kurang lebihnya ada nyimpen tapi juga ada minjem gitu. Nah, dari sejak awal saya bilang gitu ke semua anggota, saya bilang gini, saya mau buat koperasi ini bukan untuk membuat kalian terjerat di dalam pinjaman. Saya bilang gitu. Oh iya Pak, amin Pak, sepakat Pak gitu kan ya. Ya sudah gitu kan saya buat itu.
Tapi kenyataannya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang, ini saya di garis bawah ya. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memilih. Loh, itu pilihan Bapak Ibu. Memilih untuk mencari pertolongan yang instan tanpa mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Lalu saya ngomong seperti ini bukan berarti saya tidak melakukan kesalahan sebelumnya. Saya ingat ada banyak hal yang konyol, ada banyak hal yang memalukan istilahnya ya, yang saya lakukan. Saya pernah hari itu ceritanya rumah kontrakan kami hampir habis, hampir selesai lah. Tinggal 5 bulan lah kurang lebih. Ya otomatis kan harus ancang-ancang begitu ya. Saya dan istri ngecek rekening. Waduh, lah kok cuma ada sekian gitu. Buat kontrak 1 bulan aja nggak cukup, begitu kan? Buat kontrak 1 bulan tuh nggak cukup. Dan kali itu ya sama, yang muncul adalah cara berpikir manusianya, kekuatan manusianya yang muncul. Saya datang ke pemimpin saya, itu dengan pasang apa ya, tampang memelas dan muka tebal begitulah ya. Dan saya ngomong gini, Pak, boleh nggak ngomong sesuatu gitu? Boleh gitu kan. Ada apa? Saya mau minta tolong Pak. Minta tolong apa? Saya mau pinjam, waktu itu saya masih kepala sekolah ya. Saya masih kepala sekolah. Saya mau minjam uang Pak dari sekolah. Buat apa? Buat kontrak rumah. Ini rumah saya sudah mau habis Pak. Begitu. Dan saudara mau tahu? Buat saya itu adalah cara Tuhan mendidik hidup setiap kita loh. Dan seringkali kita yang salah ngerti dan kita apa? Kita mengatakan bahwa Tuhan jahat. Tuhan gak sayang sama kita. Padahal enggak. Justru dengan cara itu Tuhan sayang dengan setiap kita. Karena Dia sedang mengajarkan untuk kita bisa melewati level yang lebih tinggi lagi. Level lebih tinggi lagi. Ya. Waktu saya dijawab, pemimpin saya ngomong gini. Tidak, cuma satu kata, tidak. Ya saya tahulah, udah tidak kan artinya tidak dikasih begitu loh. Pulang, ya saya di sininya kesel gitu kan. Ini gimana sih? Oh, enak aja dia rumahnya besar, udah milik pribadi begitu kan. Ya enak aja dia ngomong kalau enggak gitu loh. Ini kita kalau sampai rumah habis terus enggak bisa kontrak mau tinggal di mana nih gitu. Nah, tapi ternyata lewat peristiwa itu Tuhan tuh ajarkan begitu banyak luar biasa. Ya. Saya bisa, jadi singkat cerita aja, saya bisa dapat gini. Jadi ada rumah itu mau disewakan itu harusnya 7 juta setahun. Dan dia minta dikontrak 2 tahun. Artinya 14 juta ya, 14 juta. Nah, lewat peristiwa itu ya, singkat ceritanya tiba-tiba saya bisa nego sama dia. Padahal rumah itu harusnya sudah ada yang booking. Jadi sudah ada yang booking bayar 5 juta ke orang yang punya. Tapi tiba-tiba orang yang punya ngomong gini, aku gak mau kontrakin rumah itu ke dia. Orangnya gak jelas, dia bilang. Aku lebih mau kontrakin rumahku ke kamu, dia bilang gitu. Nah saya mumpung nih kesempatan kan, saya bilang gitu. Loh kalau ibu mau sewain rumahnya ke saya boleh bu. Tapi saya cuma minta 5 juta 1 tahun, saya bilang gitu. Dan saudara tahu jawabannya dia apa? Boleh 5 juta 1 tahun ya. Oke bu. Nah ini saya mulai deg-degan ini. Kalau saya disuruh bayar saat itu juga ya gak punya duit kan gitu ya. Dan ternyata saya bilangin, bu saya ini lagi di luar kota, saya bilang gitu. Saya baru balik nanti Januari tahun depan. Jadi itu ceritanya Desember kan gitu, lagi libur lah. Januari saya baru balik. Nanti Januari saya kasih DP ya bu ya. Pokoknya sedemikian Tuhan atur, saya bisa kasih DP yang kecil, ya kan, sampai akhirnya pelunasan pembayaran kontrak rumah itu bisa saya kerjakan di bulan April. Bayangin, saya masih punya tempo buat bayar semuanya. Ya. Tapi itu kuncinya kenapa? Pada waktu saya mau dwell di dalam Tuhan, saya mau tinggal di dalam Tuhan, saya mau tinggal di dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan.
Kalau hari itu saya minta pinjaman dan pemimpin saya ngomong ya, mungkin saya nggak akan pernah alami itu. Dapat rumah, sama pasti dapat rumah. Orang punya duit kan gitu. Ya, tapi itu yang Tuhan ajarkan. Yang kedua yang kita mau belajar adalah dari seorang yang namanya Eleazar, anak Dodo orang Ahohi. Ya. Di ayat itu dikatakan seperti ini, Eleazar itu mempertahankan sebuah ladang jelai. Ya, perhatikan ini dengan baik. Eleazar itu pada waktu dia berperang, dia bertempur mengalahkan orang Filistin, itu dia sedang mempertahankan sebuah ladang jelai. Nah, saudara harus tahu beda antara jelai dan gandum. Gandum itu makanan orang kaya pada zaman itu. Ya, roti terbaik itu dibuat dari gandum. Tapi jelai itu adalah makanan orang miskin. Tahu dari mana, Pak? Nah, saudara baca dalam peristiwa Rut dan Boas. Di mana Boas ngomong sama pegawai-pegawainya, si penuai jelainya, dia ngomong gini, engkau harus sengajakan setiap engkau sabit itu jelai, engkau harus sengajakan ada yang jatuh supaya bisa diambil oleh Rut. Ingat peristiwa itu? Ingat ya, itu cerita sekolah minggu loh. Saya nggak pernah sekolah minggu soalnya, tapi saya belajarin itu. Boas ngomong itu, kalau istilahnya itu jelai nggak dibiarkan jatuh, Rut nggak ada yang diambil, maka matilah Rut. Gitu. Rut dan Naomi mertuanya. Dia nggak punya makanan apa-apa. Jelai itu makanan orang miskin. Tapi kenapa si Eleazar ini dia mau berdiri di ladang yang penuh dengan jelai? Kecuali kalau dia berdiri di sebuah ladang gandum, mungkin karena dia tahu ini kalau dipanen harganya mahal. Apa yang kita bisa belajar, saudara? Saya mau kasih tahu, pada waktu di dalam hidupmu, engkau gak pernah melihat begini loh. Aku ini paling sengsara lah gitu ya. Aku ini paling miskin mungkin gitu. Engkau harus bisa melihat bahwa masih ada orang yang di bawahmu yang engkau perlu tolong. Begitu. Jadi pada saat engkau mengerjakan sesuatu, loh ini saya ini ya saudara, ini pada waktu saya belajar ini sebuah pukulan yang paling keras yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya ini orangnya paling cuek, benar-benar cuek lah. Kalau saya naik mobil, ada orang ketok-tok, tok, minta duit, saya nggak pernah kasih. Ada orang ngamen, saya nggak pernah kasih. Di pikiran saya, di hati saya gini, males kamu, nggak mau kerja. Tapi pada waktu saya belajar ini, Tuhan itu ajarkan, kamu itu diberkati. Dan kamu harus kasih itu jelai-jelai itu buat mereka. Seperti Boas lakukan itu ke Rut. Bahkan Boas itu mensengajakan jelai-jelainya untuk jatuh loh. Bayangin ya, sengaja loh, dia sengaja jatuh-jatuhin begitu. Sejak saat itu saya berubah banget lah istilahnya. Kalau saya ketemu, seringkali saya kalau di Jakarta itu banyak banget. Kita pergi ke Indomaret gitu aja ya. Tiba-tiba di depannya ada yang, Pak, bagi. Walaupun saya tahu ini orang mungkin males. Tubuhnya sehat, bugar, tapi lebih memilih untuk mengemis. Tapi buat saya ya sudah, kalau ada uang saya kasih. Saya selalu berprinsip, ini jelai, ini jelai, ini jelai, ini jelai. Enggak semuanya berfokus pada saya. Dan ternyata itu yang mengubahkan bagaimana cara Tuhan memberkati hidup setiap kita. Tadi saya cerita ya Bapak Ibu, kami sekolah itu 2.300 muridnya. Tapi jangan dipikir enak, enggak. Itu 80-90% kami harus tanggung semuanya. Mulai dari buku, SPP, seragam.
Bahkan kegiatan pun kami harus bayarin mereka. Setiap bulan kami butuh duit itu besar banget. Tapi saya mau ceritakan apa yang Tuhan kerjakan buat kami. Tahun 2020 awal semua mengalami pandemi ya. Hari-hari itu benar-benar kacau lah. Sekolah masuk, enggak, masuk, enggak, masuk, enggak, masuk, enggak. Sampai akhirnya saya ngelihat gini, ini salah ini enggak bisa nih kayak gini. Saya bilang ke semua guru-guru, kalaupun murid enggak masuk, guru semua harus masuk. Pak, itu melanggar peraturan Pak. Pokoknya jangan ribut, jangan rame-rame, saya bilang gitu. Ya kan? Masuk bergilir enggak masalah, saya bilang itu. Awal-awal saya gilir memang. Tapi mereka ini masuk. Nah, begitu masuk, saya berdoa sama istri saya dan kami merasa seperti ini. Kita harus mulai melakukan sesuatu nih. Ini anak-anak sudah hampir sebulan enggak masuk. Kita suruh guru-guru, karena guru-guru di sekolah juga enggak ada kerjaan kan. Saya bilang, kalian harus datangin rumah murid-murid satu persatu. Buat jadwal, saya bilang. Nah, pada waktu mau buat jadwal, tiba-tiba istri saya ngomong gini, apa enggak sebaiknya kita bagi-bagi sesuatu ya ke mereka. Nah, ya. Saya tahu pada waktu istri saya ngomong itu ya, itu kalau ngikutin saya enggak mau. Ini kalau misalnya 2.000 saudara, ya satu paket 50.000 aja, uangnya berapa itu? Lumayan loh. Ya. Itu pikiran bisnis saya udah langsung jalan nih, hitung-hitungannya udah langsung tang. Aduh ini duit gede ini. Saya tanya kan ke bendahara, saya tanya, duit di kas ada berapa? Saya ingat hari itu uang di kas kami cuma ada 80 juta. Loh bayangin 80 juta buat 2.000 murid itu enggak mungkin, benar-benar enggak mungkin. Tapi karena saya tahu bagaimana cara Tuhan mendidik, bagaimana Tuhan menuntut, seperti seakan-akan Tuhan menuntut Boas melakukan sesuatu kerut. Dan hari itu Tuhan sedang ngomong, mau enggak kamu jadi Boas? Ya kan? Saya ngomong Tuhan 80 juta, gak cukup, saya bilang gitu. Ini mustahil Tuhan. Tapi hari itu saya memilih begini, jadi kalau urusan menabur saya serahkan ke istri saya. Saya bilang, kamu putuskan mau satu paket berapa, saya merem gitu. Karena kalau ngikutin saya, padahal yang pegang keuangan saya. Kalau ngikutin saya nanti saya cuman keluarkan paling Indomie satu gitu istilahnya. Udah kamu aja yang menentukan, tapi nanti setelah belanja saya yang akan ngatur distribusinya, saya bilang gitu. Oke, dia bilang, wah istri saya seneng kan, udah kayak mak-mak kalap gitu loh, pergi ke lote langsung belanja, Indomie sekian ratus dus, ini udah langsung kayak gitu aja udah. Saya udah deg-degan nih, Tuhan cukup enggak ya, cukup ya. Tapi saudara, saya katakan ya, itu ajaib banget. 80 juta kami itu benar-benar itu istilahnya 80 juta itu akan dipakai buat gajian. Buat gajian guru dan lain sebagainya, ya kan? Tapi hari itu istri saya belanja enggak tahu habis berapa lah, saya enggak mau lihat pokoknya. Pokoknya tugas saya ngatur aja deh gitu. Tiba-tiba saudara, ada orang menghubungi, aku dengar kamu lagi mau bagi-bagi ya buat murid-murid. Iya, aku nyumbang dong, aku ada minyak sekian disumbang. Aku ada beras, nambah lagi sekian. Dan saudara, itu kalau di total ya satu paket itu bisa hampir 100.000. Hampir 100.000. Saya juga enggak tahu. Belanja pertama buat cuman berapa, sekitar 300 sampai 500 paket. Habis seketika, belanja lagi. Dan enggak cuman sampai di situ ternyata. Bahkan ada orang yang spesial telepon kami ngomong gini, ini guru-gurumu gak butuh sembako ya? Loh, tadinya guru-guru gak dapat loh itu. Guru-gurunya gak dapat. Ini guru-gurumu gak butuh sembako ya? Aku mau kasih paket, dan saudara tahu paket yang dikasih ke guru-guru itu nominalnya 200.000 satu paketnya. Isinya mewah banget menurut saya. Jadi artinya pada waktu kami mengerjakan hal itu, seakan-akan kita ini keluar sesuatu, padahal
Pada saat kita keluar, Tuhan itu sedang ngomong, aku ini sedang bersiap-siap untuk mencurahkan yang lebih besar lagi buat engkau. Ngerti? Seberapa banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang cuma mikir, ini susah nih, aku harus menghemat, aku harus ngatur semuanya buat hidupku, buat keluargaku. Padahal Tuhan ajarkan sesuatu yang beda. Dan kalau saudara mau tahu, itu cerita endingnya sangat-sangat ajaib. Ya, kami lihat di rekening kami, 80 juta itu bukannya tambah menurun saudara. Tapi naik malahan. Dan hari itu, semua guru-guru bisa gajian, bisa terima sembako. Ya, saya juga nggak tahu, pokoknya di masa-masa pandemi awal tuh kami mengalami yang kelimpahan, yang benar-benar kelimpahan. Ada importir yang dia waktu dia import masuk ikan masuk ke Indonesia, begitu pandemi semua restoran tutup, dia bingung. Ini mau dijual kemana? Ya kan? Kalau dibiarin terus busuk ini ikan. Akhirnya apa? Dikasih ke kami. Itu hari itu kami bisa nikmati ikan-ikan yang mahal banget. Sampai udang, sampai kepiting, sampai apapun. Kami bisa terima. Ternyata pada waktu kami membiarkan jelai-jelai itu sengaja jatuh. Saudara boleh cek di Alkitab. Tidak membuat Boas jatuh miskin. Tapi dia semakin diberkati. Endingnya nggak sampai di situ Bapak Ibu. Kami lihat yang namanya sekolah-sekolah besar. Ini benar-benar besar loh. Kalau saya sebutin namanya pasti semua, oh tahu saya Pak gitu kan. Beberapa dari mereka sudah merumahkan karyawannya. Mem-PHK bahkan. Tapi di kami tidak ada satu guru pun yang kami rumahkan. Dan sampai hari ini Tuhan tetap pelihara. Setiap bulan mereka tetap gajian. Full, tidak ada pemotongan apapun. Kok gak ada tepuk tangan buat Tuhan sih? Ya. Itu cara Tuhan memelihara hidup kita. Itu cara Tuhan mengajarkan buat kita jadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Engkau harus tahu ladang jelaimu. Ya, kemarin saya senang banget dengar kesaksiannya Pak Lukas. Di tempat ini sempat pernah punya tempat penampungan anak-anak NTT. Melatih, mendidik, menyekolahkan, kasih kerjaan, kasih apapun. Nah, itu seharusnya itu ladang jelai yang kita bisa kerjakan. Itu yang akan membuat kita semakin besar, semakin secara pikiran manusia dari mana bisa besar Pak? Itu keluar duitnya kenceng Pak. Lah tapi saya lihat buktinya kayak gitu kok. Ya. Bahkan sampai hari ini saudara mau tahu, saya sudah ditawari 3 sekolah yang tutup. Datang ke sekolah kami, ketemu sama saya dan bilang gini, Pak beli sekolah kami Pak, kami sudah gak sanggup mengelola. Dengan semua dampak pandemi ini kami sanggup mengelola. Udah gak sanggup bayar guru, gak sanggup mengelola semua operasional dan lain sebagainya. Beli Pak, beli Pak, beli Pak. 3 sekolah loh, bayangin. Itu caranya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah sama. Ya. Namanya sama begitu kan ya. Sama anak Age orang Harari begitu. Sama ini ternyata arti namanya itu dia punya 2 arti saudara. Sama yang pertama adalah artinya waste atau ruin. Saya juga heran kenapa orang tuanya ngasih nama dia itu cuman sampah gitu loh. Ini puing-puing begitu. Seperti nama saya gitu kan, orang tua saya kasih nama Rudi Sugiharto begitu kan. Sehingga saya pakai nama Sugihnya itu. Saya memperkenalkan nama saya Pak Sugih lah ya kan. Supaya apa? Jadi dong dalam hidup saya, benar ya? Benar enggak? Ada enggak orang tua yang ngasih nama anaknya sakit gitu? Pasti enggak ada ya? Enggak ada toh.
pasti pengen sesuatu yang baik. Agung, loh, biar besar, begitu kan ya. Terus apa lagi lah, nama-nama Alkitab begitu. Nah ini sama, ini arti yang pertama adalah waste atau ruin. Nah ternyata arti nama dia yang kedua itu adalah astonishment. Astonishment itu artinya gini, sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang besar. Nah dari Triwira yang ketiga ini apa yang kita bisa belajar adalah seperti ini. Seperti tadi yang saya katakan, saya suruh garis bawahi, banyak anak Tuhan, banyak gereja Tuhan memilih, ngerti ya? Jadi semestinya yang salah itu bukan Tuhan, tapi kita, karena kita memilih. Nah sama ini anak AG orang Harari, dia itu punya latar belakang yang seharusnya enggak bagus, begitu. Tapi dia tahu ada satu momen di dalam hidupnya pada waktu dia mengikuti Daud. Dia berpikir seperti ini. Ini adalah sebuah momen di mana aku harus membuat sebuah pilihan dalam hidupku. Apakah aku akan menggenapi namaku yang waste atau ruin, ataukah aku akan menggenapi sisi namaku yang lain, yaitu yang mencengangkan, begitu. Akhirnya dia memilih hidupnya untuk apa? Mempertahankan sebuah sebidang tanah yang penuh kacang merah kali itu. Ya, kalau Eleazar jelai, dia kacang merah. Tapi poin saya adalah apa? Dalam hidup kita ini seringkali kita akan dibuat menghadapi pilihan, 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 pilihan demi pilihan. Masalahnya seringkali kenapa gereja Tuhan tidak pernah berkemenangan? Karena dia tidak pernah memilih hal yang tepat. Untuk memilih hal yang tepat dia harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan itu artinya apa? Dia harus dwell atau abide tadi. Ini semuanya berhubungan kok. Ngerti ya? Seberapa banyak kita itu memilih hal yang salah tadi. Seperti tadi saya ceritakan bagaimana kami memulai koperasi, ya kan? Saya sudah bilang jangan sampai kamu jadi terikat dengan pinjaman. Tapi setelah dijalani ternyata ada orang-orang yang memilih hidupnya memang untuk seperti itu. Bahkan saya seringkali, setiap kali saya sampaikan firman ke mereka, saya bilang, kenapa sih kalian gak lebih memilih begitu loh. Kamu ngadapin sesuatu, kamu menghadap Tuhan, doa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan please do something. Lakukan sesuatu yang mana nanti engkau akan tunjukkan semua kebesaranmu. Ya. Seberapa banyak kita berani untuk lakukan itu? Ataukah kita ini jadi gereja Tuhan yang hanya gini, ya sudah, ini kan butuhnya cepat nih ya, harus instan, aku lebih memilih yang ini saja. Sampai satu titik saya juga sudah tidak bisa memaksa istilahnya orang-orang yang di bawah saya itu untuk berani memilih untuk berdiri di atas kebenaran. Buat saya ya sudah, saya cukup, saya sudah ajarkan satu. Tapi ternyata pilihan mereka tetap ingin hidup mereka adalah waste atau ruin. Cuman puing-puing. Padahal harusnya kalau kita bisa membuat sebuah pilihan yang benar, pilihan yang tepat, ya, kita akan jadi gereja Tuhan yang ngalamin kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Ya. Saya ingat kalau hari itu saya pakai cara saya akan ngomong sama istri saya, gak usah bagi-bagi ya, ini masa-masa pandemi. Kita butuh uang banyak ini buat disimpan, diatur, dikelola dengan baik.
Tapi karena saya tahu ini ada sesuatu yang Tuhan mau. Makanya saya kasih kebebasan ke istri saya. Loh itu enggak cuma sekali loh Bapak Ibu ya. Saya itu belajar banyak lah. Saya itu istilahnya gini, kalau bahasa kerennya sih orangnya memanage semuanya dengan baik. Ya, memanage keuangan dengan baik. Tapi bahasa sederhananya, saya tuh pelit. Loh, saya tuh pelit. Banyak orang ngomong, wah kalau urusan sama Pak Sugi itu pelit banget. Tapi saya belajar, pada waktu saya belajar tentang Eleazar, saya belajar tentang Boas, saya tahu dalam hidup saya ini ada sesuatu yang saya harus robek. Kebenaran diri saya harus saya robek. Untuk apa? Untuk kebenaran Tuhan itu dimasukkan dalam hidup saya. Dan sampai hari ini saya lihat dan saya buktikan. Ya. Itu enggak cuma berhenti di situ saudara. Ya. Bulan Desember saya sudah bilang sama istri saya. Ini masuk Desember nih ya, artinya Desember 2020. Ini masuk Desember, biasanya Desember tuh pengeluaran hampir 2-3 kali. Kenapa? Ada THR, ya kan? Saya bilang lagi, ini ada duit enggak? Ada duit enggak ini di kas buat THR dan segala macam. Sedangkan saudara mau tahu, sejak pandemi, itu yang namanya pembayaran SPP di sekolah itu menurun. Di sini mengalami enggak Pak? Mengalami, sama gitu. Nah kami 2000 itu mengalami terjun payung itu dari atas, gitu kan. Kenapa? Kami nggak bisa nyalahin karena ada banyak orang tua yang di PHK juga, ada yang kehilangan pekerjaan. Bayangin ya saudara, di tempat kami itu ada yang tadinya manajer perusahaan besar, terus dia di PHK, dia kerja Grabnya nggak laku pula, begitu. Maksudnya waktu zaman pandemi kan Grab nggak bisa seenaknya beroperasi gitu. Dibatasin semuanya. Sampai sebegitunya. Nah pada waktu masuk bulan Desember saya udah, aduh Tuhan ini apalagi ini ya, Desember ini latihan imannya kayak apa ini gitu. Tiba-tiba Tuhan itu, kali itu Desember Tuhan taruh di hati saya. Ini kalau misalnya kita melakukan sesuatu buat orang-orang di jalan, kayaknya seru nih ya gitu. Nah saya cerita sama istri saya, mau gak kita buat ini? Ayo gitu kan. Saya cerita ke beberapa guru dan beberapa orang ini nyaut gitu kan. Oh iya Pak, mau Pak gitu kan. Singkat cerita, kami ada tantang mereka untuk kasih persembahan lah istilahnya gitu ya. Tapi dapatnya gak banyak Bapak. Dapatnya nggak banyak. Ada yang cuma nyumbang 50.000, 100.000, 10.000, 20.000 itu ada pokoknya. Begitu kan? Nah, ujungnya apa? Kami harus keluarkan lagi duit dari kas sekolah untuk nambahin. Karena saya ngomong gini, saya mau kasih target 3.000 bungkus makanan yang kita akan bagikan di jalan. Di saat apa? Saat Natal nanti, tanggal 25. Begitu. Dan kita akan bergerak malam hari. Karena kalau siang hari itu yang namanya orang-orang yang suka tidur-tidur di emper itu ngumpet semua, nggak ada gitu. Jadi harus bergeraknya malam supaya apa? Kelihatan benar-benar yang nggak mampu itu kelihatan. Saya bilang, ya udah. Akhirnya kami keluarkan lagi uang dan kami kasih judul tuh, Jesus on the Street. Nah, ya, saya sekali lagi kumpulin guru-guru. Siapa yang mau bergerak? Kita akan bagi wilayah, satu wilayah dikasih nih sekitar 200 bungkus kami sebar malam itu. Selesai, saya pikir selesai begitu. Saudara tahu, itu yang namanya buat kebutuhan yang THR dan lain sebagainya. Instantly dalam sekejap itu Tuhan cukupkan semuanya. Dan yang saya lihat sampai hari ini saya sampai bingung sama istri. Ini kok aneh ya, ngomongnya pandemi gitu kan. Semua orang pada ngalami resesi, kok kita resepsi malahan? Ngerti bedanya ya? Orang dunia ngomong ini resesi loh. Tapi kita anak Tuhan harusnya kita resepsi, kita dalam perjamuan terus gitu. Kita pesta terus harusnya.
Itu ajaib banget, benar-benar ajaib sampai hari ini. Saya tahu itu bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami cari duit, enggak, sekolah enggak, bisnis apapun. Tapi kami tahu itu murni karena Tuhan mengerjakan semuanya. Ya. Seberapa banyak dari saudara, sekali lagi saya tanya, yang mau hidup jadi anak Tuhan, gereja Tuhan yang berkemenangan, angkat tangan. Yang pertama saudara harus lakukan adalah saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Saudara harus dwell, saudara harus abide, saudara harus berdiri di atas kebenaran. Kalau Tuhan kasih ayat firman dalam hatimu, pegang itu. Apapun, seberat apapun, Tuhan akan bukakan sesuatu. Tuhan akan ajarkan sesuatu. Yang kedua yang saya mau garis bawahi, jangan pernah engkau merasa bahwa hidupmu ini yang paling sengsara. Ya, engkau tahu engkau dipanggil jadi Boas. Dalam hidupmu itu selalu punya jelai, percayalah. Ya, kalau misalnya hari ini engkau penghasilanmu cuma 1 juta, ya kan, 1.000, 2.000 itu anggap jelaimu. Kalau engkau penghasilanmu 10 juta, ya mungkin 50.000, 100.000 itu anggap jelaimu. Kalau penghasilanmu 10 juta ke atas, ya hitung aja sendirilah ya begitu. Yang saudara harus anggap jelai berapa. Tapi saya lihat, saya belajar banget hal itu. Ya. Satu hari, ini terakhir sebagai penutup. Satu hari saya pernah gini. Saya lagi pergi ke laundry nih, saya lagi laundryin jas saya. Terus tiba-tiba ada seorang ibu nyelonong masuk itu. Dia bawa 1 kantong plastik kresek. Isinya 2 selai ole. Tahu snack selai ole itu ya? Selai ole itu setahu saya satunya itu paling gak nyampe 1.000. Dia bawa 2 itu dikantongin plastik. Dan dia nanya, Pak mau beli Pak 5.000 aja. Dalam hati saya, pinter juga nih ya dia. Ya kan? Kalau dia minta uang mungkin buat orang, kamu minta-minta. Dia bilang ini saya jual Pak. Tapi bawa bayarnya 5.000 buat 1 kantong. Nah, artinya modalnya 2.000 dia dapat untung 3.000 gitu. Dan waktu itu sekali lagi karena saya ini tetap manusia ya. Cueknya muncul. Oh enggak Bu, terima kasih. Pas saya keluar dari laundry itu tiba-tiba Tuhan tuh ngomong lagi. Kamu itu ya masih belum bertobat loh sampai sekarang. Dan saya masuk ke mobil saya. Di mobil saya itu ada beberapa, enggak tahu kebetulan hari itu ada beberapa uang yang saya uel-uel gitu loh istilahnya. Saya enggak tahu itu jumlahnya berapa, tapi saya tahu itu lebih dari 20.000 gitu. Saya ambil, saya buka pintu. Waktu saya keluar ternyata ibunya masih ada di depan. Gitu, dia lagi rapi-rapiin dagangannya tadi. Saya buka pintu mobil saya, kaca mobil saya dan saya panggil ibunya. Bu, oh ya Pak, Bapak mau beli ya? Begitu dia mendekat saya bilang, ini buat ibu, saya nggak usah beli, tapi ini uang buat ibu. Tapi itu sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, yang saya lihat ya saudara, Bapak Ibu semuanya, itu nggak cuma terjadi di tempat pelayanan, tapi bahkan buat hidup kami secara pribadi pun itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Hari-hari ini anak saya yang paling besar itu lagi kuliah online di Singapura begitu kan. Waduh duitnya, kebutuhannya banyak banget. Tapi saya juga nggak tahu, ajaib banget. Di awal dia harus bayar sampai sekian ratus juta. Saya juga sama istri gini, sanggup nggak ya kita ya? Kita cuman ya sudahlah, ayo kita jalani, kita sekali lagi lihat betapa Tuhan itu besar dalam hidup kita. Ya untungnya masih bisa dicicil lah begitu. Pembayaran pertama bisa dilewatin. Ini udah mau masuk pembayaran kedua, kami lagi ayo Tuhan please gitu ya. Kami mau lihat kebesaran-Mu, kami mau tetap punya iman bahwa Tuhan sanggup mengerjakan semuanya. Ya. Ini masa-masa penantian membuktikan Tuhan itu. Ya. Yang terakhir tadi yang saya katakan, kita harus bisa membuat pilihan yang benar buat hidup kita. Apakah hidup kita ini akan selamanya jadi puing-puing, ataukah kita akan memilih sebuah pilihan yang benar yang membuat orang yang melihat itu diberkati,
hidup kita diberkati. Tapi juga selain itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Saya minta pemain musik untuk bisa bantu saya. Mungkin worship leader juga. Mari kita berdoa. Minta Roh Kudus untuk ajarkan lebih lagi. Saudara, seringkali yang membuat anak-anak Tuhan gak pernah menang itu adalah dia cuma terima setiap firman. Ada yang mungkin ya sudah dibuang begitu saja. Ada yang cuma disimpan. Tapi tidak pernah mengerjakan untuk melihat sebuah bukti bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari setiap saudara yang mungkin engkau datang dengan setiap pergumulan, engkau minta pada Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang baru. Engkau teriak sama Roh Kudus, ngomong sama Roh Kudus untuk Dia memberikan kebebasan dan kemenangan siang hari ini. Mari Tuhan kerjakan jemaat-Mu di tempat ini. Biar jemaat-Mu ini akan tumbuh jadi jemaat-jemaat yang berkemenangan. Kami yakin Roh Kudus ada di tempat ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tolongi setiap kami Tuhan. Buat kami jadi gereja yang berkemenangan. Kami berdiri atas kebenaran demi kebenaran. Kami menyaksikan kebesaran-Mu dalam hidup setiap kami. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau hari ini saudara dengar kebenaran firman, ada satu hal yang sederhana yang perlu kita lakukan pulang dari tempat ini. Dengar dan lakukan firman. Sekali lagi saya katakan, dengar dan lakukan firman. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah berikan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu bahkan sudah berikan piala yang besar, yang ajaib. Saudara kalau pernah berlomba ya, dapat piala, saudara senang taruh di rumah. Setiap tahun saudara lihat piala itu dengan bangga, saudara ya. Saya mau katakan begini, itu baru piala yang natural. Saudara sudah senangnya begitu. Tapi yang Tuhan sediakan ini adalah piala yang supranatural. Yang artinya begini, itu nggak bisa dibayangkan. Makanya sampai Paulus katakan, apa yang nggak pernah kita bayangkan, pikirkan. Bahkan timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu hal,
Jangan melakukan dengan cara yang natural, dengan pikiran manusia. Ya, tadi katakan di masa sulit kok memberi. Ya, di masa seperti ini kok harus datang ke gereja beribadah. Enggak, saudara. Justru firman Tuhan ajarkan kepada kita hal-hal yang berbeda dengan cara pikir dunia. Untuk apa? Supaya dia bisa membawa kita menikmati piala-piala, hadiah-hadiah, berkat-berkat yang supranatural. Yang setuju katakan amin, saudara. Amen. Ayo kita berdoa, saya mengajak kita berdoa bersama. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman yang kami terima hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ini sudah ditentukan menjadi pemenang-pemenang. Bahwa hidup kami sudah ditentukan menjadi orang-orang yang besar. Menjadi orang-orang yang mengagumkan di mata dunia. Dan Engkau sedang membuat perbedaan yang luar biasa Tuhan. Bahkan di masa resesi seperti ini. Tapi tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang meminta-minta. Bahkan kami adalah orang-orang yang selalu membuat resepsi. Kami akan selalu bagi-bagi berkat. Kami akan selalu berbagi kebaikan. Kami akan selalu berbagi apa yang surga sudah sediakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa akan ada selalu benih untuk kami tabur. Akan ada selalu ada roti untuk kami nikmati Tuhan. Kami bersyukur, ubah hati kami, hidup kami dengan cara pandang Tuhan. Supaya setiap kami gereja-Mu Tuhan, kami menjadi gereja yang selalu berkemenangan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya pengurapan berkat berlimpah-limpah atas pelayanan pekerjaan, keluarga, rumah tangga Tuhan. Engkau sedang sediakan sesuatu yang lebih besar, membuka pintu-pintu yang baru, pintu-pintu kesempatan yang baru Tuhan, yang anak-Mu sedang Tuhan bawa untuk berjalan. Terima kasih, kami menerima segala firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita hari ini. Saudara kalau menerima ada sampul misi persembahan. Nah ini tadi saudara ya sudah disinggung saudara ya. Ini persembahan roti jelai. Ya, persembahan jelai saudara ya. Saya percaya begini, Pak saya enggak punya benih. Enggak, kalau saudara firman Tuhan bilang gini, kalau saudara diberikan roti maka akan selalu ada benihnya saudara ya. Dan inilah benih yang akan membawa pelipat gandaan. Orang kalau makan buah, saudara kan mesti makan dagingnya. Enggak pernah orang makan tuh sebiji-bijinya. Betul saudara ya. Kalau sampai kita tuh makan buah sampai bijinya kita makan saudara. Itu artinya pelitnya luar biasa saudara ya. Enggak mau ruginya luar biasa. Tapi kita adalah orang-orang yang diberkati dan selalu berkelimpahan. Amin saudara. Dan ada pengumuman satu lagi. Nanti jam 10 akan ada ibadah FOG. Anak-anak youth, anak-anak remaja. Saudara kalau punya cucu, punya anak yang youth, bawa ke sini saudara. Supaya mereka mendapatkan firman dan mereka menemukan komunitas yang baik yang akan dibawa kepada pertumbuhan rohani saudara ya. Sebab sangat penting di mana anak-anak kita ini mereka hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan lagi berbahagialah orang yang anak-anaknya takut akan Tuhan, mengenal Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Oktober ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan penyerahan anak, bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG akan dilaksanakan di hari Minggu ini pukul 10 pagi. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat untuk minggu ini, Komsel, dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Dan ibadah sekolah minggu tatap muka akan dilaksanakan minggu ketiga di bulan Oktober ini pada pukul 10 pagi. Segera daftarkan anak Anda dan dapatkan souvenir seru bagi yang join. Ibadah dan perayaan hari ulang tahun Gereja Betani Blora ke-31 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, pukul 5 sore. Segera daftarkan diri Anda ke admin gereja. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa sepakat via Zoom setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pada pukul 7 malam. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi di lantai 6 Geraha Betani Blora. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, satu lagi saya diingatkan minggu depan akan ada ibadah anak onsite di tempat ini saudara ya, jam 10 pagi ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenali. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kebenaran darimu. Yang percaya katakan ku terima sekarang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sepakat dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menerima kemenangan yang besar. Waktu kami ini hidup mengenal dekat kepada Tuhan. Waktu kami ini enggak pelit, tapi kami selalu membagikan hal yang baik. Kami selalu menabur benih-benih yang Tuhan berikan. Waktu kami ini memilih untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berikan semua kesanggupan itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa persembahan kami ini Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, benih-benih yang mereka tabur Tuhan. Dengan sukacita mereka menabur Tuhan. Bukan sekedar untuk memancing berkat atau meminta-minta Tuhan. Tapi mereka memberi dengan ketulusan, mereka memberi dengan sukacita. Dan akan melihat banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan melalui taburan-taburan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mewakili bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mau memberkati Tuhan. Dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada orang miskin di negara kami ini Tuhan. Tidak ada kejahatan. Semuanya aman, damai sejahtera, makmur, berlimpah-limpah. Dan ada tudung berkat, ada tudung keselamatan Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita menyerahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membawa kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita. Kami menyerahkan Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan keluarga kami, anak-anak kami. Kami menyerahkan Tuhan bisnis, pekerjaan, pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami tahu kami pulang hidup kami tidak sama lagi. Kami akan mengalami berkat. Kami pulang dengan damai sejahtera-Mu. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan pemulihan. Dan kami pulang dengan pengharapan. Sebab Tuhan Yesus, Engkau yang berjalan bersama kami, menyertai kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Engkau datang kembali Tuhan. Engkau mendapati Tuhan anak-anak-Mu, gereja-Mu menjadi orang-orang yang setia. Dan menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan senantiasa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat ilahi, berkat-berkat yang enggak pernah kami bayangkan, pikirkan. Tapi surga telah menyediakan dengan berlimpah-limpah. Dan terlebih hadirat Tuhan yang selalu menyertai kami. Yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama di dalam nama Yesus katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.